besar ya. Sini coba sana sendiri. Tengah. Ini kursus perkawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita masih menyambung tajuk pembangunan keluarga. Secara kebetulan ada kursus perkawinan. Saya suka kursus perkawinannya di Dewan Masjid ya. Semoga calon-calon pengantin itu ingat ibadah. Meskipun saya ada sesuatu yang saya perlu sampaikan. Ini masjid ini. Ini masjid. Jadi perlu kita memahami adab di masjid. Ya, jadi sebab saya pernah menjumpai ada perlombaan zikir, ada perlombaan marhaba. Ya. Bila sholat zuhur, ada ibu-ibu yang sholat. Maklum perlombaannya jadi pakai gincu. Baju pun cantik. Saya tanya, kenapa sholat? Padahal di masjid, Masjid At-Taqwa. Kami uzur. Nah ini. Ini bahayanya mun kursus di masjid. Saya sebut bahaya. Karena faham. Kalau kita berada di masjid, kita tahu sedang di mana kita itu. Kalau berada di stadium, kita harus tahu. Di pasar tahu. Itu yang kita ngaji tinggi-tinggi ya. Yang kecil-kecil, remeh-temeh. Yang selalu diamalkan, sering dilupakan. Padahal itu penting. Sekurang-kurangnya menambah pahala. Itu. Karena perangkatnya kan. Kalau kita berada di masjid, apa yang kita amalkan itu semuanya ibadah. Ada nilai. Kalau tidak, mananya kurang. Kalau tidak dosa. Ini penting. Oleh itu saya tahulah. Mudah-mudahan jawatan kuasa faham. Ingatkan. Ikut kursus. Kita di masjid tahu. Yang uzur, jangan duduk. Masjid kita sampai teras. Itu masjid. Kalau tidak sih sahlah sholatnya. Itu yang selalu saya ingatkan yang orang sering kurang sadar. Semalam saya sembahyang di pusat latihan dakwah. Sebab sudah pindah. Yang tadinya di Batu 24 pindah di depan seberang Norma. Canggih, cantik. Ketika saya ceramah, selesai ceramah, masuklah pelajar perempuan. Saya cakap sama dia, kenapa tadi saya ngikut? Kami uzur Ustaz. Masjid itu yang kita disunatkan tahiyatul masjid dan dibolehkan siapapun, ya, tahiyatul masjid. Kalau masjid itu dibangun dan untuk umum. Kalau kita punya rumah, kita sediakan satu bilik untuk sholat, kita sebut surau, boleh.
Tapi kita sih boleh tahiyatul masjid. Kan bukan untuk umum, nah. Untuk kita saja. Sri bahagia misalnya. Kadang-kadang untuk sholat, kadang-kadang untuk pesta. Jadi bukan. Kita boleh sembahyang di stadion. Tapi sih ada tahiyatul masjid. Sunnah itu boleh. Ini yang orang sering sih sadar. Padahal dipelajari. Nah, itu. Jadi itulah saya suka. Saya sih menganggap remeh-temeh. Itu ada kaitan dengan ibadah. Dan ibadah itu diatur oleh Allah. Menerusi contoh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu sekali lagi bersyukurlah. Ya. Jadi terpulang kepada penceramahnya. Untuk menekankannya itu. Dan mengingatkan. Insya Allah bijak. Kan pakar-pakar ya. Itu. Siapa yang uzur jangan hadir. Jangan duduk dalam. Termasuk di situ. Kalau ikut namanya masjid. Itu teras, itu masjid itu. Kan nyambung sholatnya. Nah, kalau tidak kan saya dapat sunnah berjamaah. Itu. Nah, itulah ingat Masjid Nabawi misalnya. Si ada teras. Semua di dalam, di luar. Nah, itu sedikit ingatan untuk saya dan untuk kita. Bahwa Islam itu lengkap. Islam itu sempurna. Dan kita berbincang masalah keluarga. Jadi patut ada kursus perkawinan. Sebab kawin pun harus ada ilmunya. Bukan nafsu. Bukan karena cinta. Kan membangun keluarga. Di ujungnya membangun negara. Membangun bangsa. Oleh itu kita sebut di awal-awal bahwa keluarga itu tonggak. Batu batan. Ya, kalau batu batannya itu sih kuat. Batu batan itu individu-individu dalam keluarga. Disusun jadi bangunan keluarga. Kalau ibu bapaknya, anak-anak cucunya. Si baik, jangan harap keluarga itu baik. Kalau taat ibadah, individunya, keluarganya pun nilainya taat ibadah. Jangan marah. Ya. Jangan salahkan anak, jangan salahkan cucu. Perlu dibimbing. Ya, satu rumah, seorang sholat, jangan harap tenang itu keluarga itu. Mesti ada sesuatu. Apa? Sebab si taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, macam mana nilainya? Ya. Kita mulakan dengan surah Ar-Rum. Ya. Coba ya. Kita ulang sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dia Allah telah menciptakan untuk kamu lelaki, ya, azwaja, istri. Sebenarnya azwaja itu pasangan, tapi diterjemahkan dari jama istri. Jangan salah paham, istri-istri. Nah, dikira poligami. Azwaja itu ada yang mau terjemah pasangan. Masing-masing ada pasangannya. Ya, tuan-tuan saya ingatkan, yang kita kawini itu, Allah pilihkan itu. Jadi pasangan kita. Jangan menyesal. Apalagi sudah punya anak cucu, masih juga menyesal. Aneh sih, ada syukurnya sama sekali. Kan patutnya kita pertahankan. Kita tingkatkan nilainya. Ya. Ada sudah punya anak cucu, cerai. Ada yang cakap, kenapa Pak Cik tidak dulu aja cerai sebelum punya anak? Menyesal dia kata.
Anak cucu menyesal. Cuman, ya. Tengok ya. Itu tanda kekuasaan Allah. Diciptakan bagi kita ini, ya, dari diri kita itu, pasangan-pasangan. Apa gunanya kita dipasang-pasangkan? Dengan istilah lain dikawinkan. Litaskunu ilaiha. Agar kita tentram. Maaf ya yang belum kawin. Itu. Artinya segerakanlah kalau ada jodoh. Jangan tunda-tunda. Supaya lebih tentram. Saya hidup di Arab. Yang bujang-bujang itu selalu makan di luar. Ya. Sesudah kawin, dia makan di rumah. Ada perbedaan. Beli, bawa ke rumah. Beza sedikit ya. Jadi bila saya tengok orang-orang yang makan di kedai-kedai itu rata-rata bujang. Apalagi di Arab Saudi lah. Ya, perempuan masa itu tidak ada yang makan di kedai. Sekarang ada KFC. Ya, mungkin di sukat-sukat ya. Saya sempat untuk meninjau semula di zaman modern ini. Ya, perkawinan pun dulu di rumah. Sekarang di hotel. Jadi bila perkawinan malam Jumat, esoknya cuti, yang lelaki dibawa. Lalu masak-masak di luar. Masak itu salik namanya. Salik itu bubur. Ya, dengan daging yang sepotong-sepotong besar. Kita buat 5, dia 1. Campurkan ke bubur itu. Pukul 11 kita baru makan. Yang di atas perempuan. Ya, cuma keluarga aja yang di atas tuh. Lalu kompang. Saya tahu ada dangdut sih. Ya, walhasil joget ya. Tapi sama-sama perempuan. Lelaki kita di bawah makan bubur. Ya, itu cerita sedikit ya. Yang saya tadi ingat-ingatkan adalah rata-rata yang bujang jarang makan di rumah. Tapi kalau sudah menikah, sudah kawin, saya tengok dia beli, dia bungkus, bawa balik. Kita alhamdulillah ya. Maghrib juga penuh tuh sebelah. Mudah-mudahan sempat sholat ya. Kalau saya mau berangkat ke masjid lain, saya tengok penuh betul kereta ini, sempat sih balik ini ya. Itu ya. Sebab kita sih ada polis. Kalau di Aceh ada polis. Perempuan. Bang, udah maghrib bang. Sholat. Nah, itu. Terutama di Arab ya. Solo. Bubar. Balik semua. Lepas maghrib baru balik lagi. Nah, jangan nunggu negara Islam lah. Ingatkan sholat ya. Bukan senang membangun negara Islam. Bangun saja Islam dalam diri masing-masing dulu. Jangan tunggu negara Islam. Kalau diri masing-masing tidak Islam, macam mana jadi negara Islam? Itu menurut Abul A'la Maududi. Negara Islam itu pertama orangnya orang Islam dulu. Lepas itu pemimpinnya pemimpin Islam. Kan orang Islam. Lepas itu undang-undangnya syariah. Lepas itu negaranya disebut negara Islam. Baru oke. Jangan ada istilah lain ya. Itu. Jadi gunanya oleh Allah dibagi pasangan atau suami istri litaskunu ilaiha. Supaya kamu cenderung hidup bertentram. Jadi mohon maaf saja kalau ada yang sudah kawin belum tentram pun dipertikaikan. Sudah kawin masih juga si tentram. Gitu. Masih merayau-rayau. Gitu. Padahal sudah ada istri. Itu. Satu, supaya hidupnya tentram.
Lalu waja'ala bainakum mawaddah. Dijadikan di antara kamu ada rasa kasih. Ya. Ada orang memberi istilah, kalau pengantin baru tuh kasih. Kalau sudah tua, sayang. Ya, jangan dibalik. Ya, waktu muda sayang, selepas itu tidak ada kasih sayang. Ini saya jumpa. Mudah-mudahan yang berkenaan nanti saya akan bincang dengan yang berkenaan. Banyak peristiwa di Kucing, di Sarawak, tidak ada lagi kasih sayang. Suami ke kiri, bini ke kanan. Datang makan sama, lepas itu pisah. Ini hadir nih, saya mau terangkan nih. Itu tujuannya kita kawin. Supaya menanamkan ada rasa kasih dan ada rasa sayang, mawaddah, warohmah. Ada orang sebut samawa, sayang, ya. Litaskunu sakinah, mawaddah, rohmah. 3. Sakinah itu tentram. Kita sesudah kawin tentram sih. Kalau belum perbaiki. Nah, itu mungkin pasangannya belum sesuai. Atau nawaitunya salah. Gitu. Nah. Oleh itu, kenapa kita kawin? Kasihan. Setiap tengok perempuan kasihan, lalu dikawini berapa orang? Kita ngikut sunnah Nabi, tahu. Oleh itu nawaitu dulu, luruskan. Apa tujuannya kita kawin? Minta maaf lah ya, sentuh bangsa lain itu. Saya tanya, dia formality saja. Jadi boleh main yang lain. Tapi bini resminya satu. Bukan macam kita, sih boleh. Itu saya nanya betul sama dia. Dia kata, aku punya bini itu sebagai tanda saja. Boleh main di luar. Main bola sepak di luar lagi. Ini, kita sih boleh ikut sunnah Nabi. Ya. Oleh itu, kita harus tentram. Bagaimana cara tentram? Kita salah pilih. Masalahnya, salah nawaitu. Itu perlu diulang kaji. Kita tidak salah kalau milihnya cantik, boleh. Ustaz, tak payahlah bini cantik-cantik. Alah, kamu ni sombong itu. Cantik itu kata kita. Biarkan kalau kata orang. Waktu saya belajar, saya diberi nasihat oleh pensarah. Kalau nanti kamu kawin, tengok perempuan cantik di luar, kamu cepat balik. Bini kamu lebih cantik. Jangan ikut dia. Ambil gambar lagi. Selfie. Balik. Bini kamu lebih cantik. Udah Allah pasangkan kan. Itu pilihan Allah itu. Surah Ar-Rum. Jadi bini kita itulah yang pilihan Allah. Yang lain tuh saya dipilih. Salah kita milih lagi. Itu saya percaya sama pilihan Allah. Ya, itu boleh yang cantik. Oleh itu saya tanya tadi, cantik kata siapa? Gitu. Nah. Yang kedua, turunan bangsawan, carilah turunan bangsawan. Ada seseorang sampai gila sebab dia cinta sama turunan bangsawan. Boleh ditolak, gila dia. Allah sudah pasangkan, bukan masalah turunan. Tapi boleh kalau takdirnya dijodohkan macam itu, mustahil ya. Itu. Yang ketiga, kaya. Cari bini yang kaya. Kenapa cari bini yang miskin? Yang penting jangan mengharam-haram bini kaya. Tetapi jangan lupa yang keempat, itu kata Nabi. Agamanya macam mana? Sekarang zaman modern ini sudah terbukti
Orang yang miskin boleh jadi kaya karena dia ikut garis agama kan. Berusahalah kamu. Yang tadinya miskin jadi kaya dan yang kaya banyak yang bankrupt. Akhirnya cerai. COVID-19 itu membuktikan. Baru COVID-19. Banyak itu. Suami istri yang cerai. Mungkin diberhentikan, bankruptcy. Tuh, coba ya. Harusnya itu dijadikan pengalaman. Oleh itu cari yang keempat itu agamanya. Dalam amalinya, yang 3 tadi boleh. Tapi yang penting kuncinya adalah Islamnya. Alhamdulillah di sebelah kita Indonesia perkawinan beza agama sudah diharamkan. Mahkamah Agung yang mengharamkan, bukan Departemen Agama. Sebab mereka melalui mahkamah kawinnya, bukan melalui penghulu. Itu karena peraturan manusia ini begitulah peraturan manusia. Ya. Nah, itu. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu tujuan kita diberi pasangan lalu nikah ya. Apa sebab? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda yang jelas bagi orang yang mau berpikir. Orang kafir mana berpikir? Dalam pengertian terarah. Kita tidak boleh juga cakap orang kafir tidak berpikir. Tapi pikirannya lain. Kita pikirannya tidak keluar box. Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian maka keluarganya juga akan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Lalu kita buka muka 84. Ya. Supaya tahu lagi kita ulangi. Masing-masing ada hak, ada kewajiban. Ya. Suami ada hak, suami ada kewajiban. Istri ada hak, istri ada kewajiban. Sekarang ini zaman modern ya. Istri carrier. Suami kerja, istri kerja. Saya tidak mau mendahului penjelasan, tapi keadaan sudah harus sabar-sabar. Saya jumpa kawan makan di kedai. Saya tanya, seorang? Iya Pak, habis mengajar jadi saya makan. Tahu, istrinya bukan suaminya. Saya sih tanya, mana suamimu? Mana anakmu? Sabar ya. Saya tidak mau menghukumkan. Artinya adalah hak, adalah kewajiban-kewajiban tertentu. Jadi kalau tidak sabar, apa boleh buat? Ini nanti orang pada satu saat adalah istilah kalau sudah tertumbuk baru tengadah. Bukan diharamkan, bini meringankan beban suami, tapi hak-hak dan kewajibannya itu. Hati-hati, jangan dilantak. Ya, kekhawatiran nanti perkawinan longgar. Yang sakinah, mawaddah, warahmah, hati-hati. Apalagi yang PR, sekretaris khusus, bos musyawaratnya ikut musyawarat. Kita punya hati. Sakinah, mawaddah, warahmah di mana? Di hati. Gitu. Nah, hak-hak suami ke atas istri tidaklah merupakan hak-hak keuangan atau kebendaan semata-mata. Karena sang suamilah di dalam Islam yang menjadi satu-satunya yang dibebani. Kata-kata diberati. Dibebani dan bertanggung jawab atas nafkah dan pemeliharaan seluruh keluarga. Oleh itu alasan istri itu
Ramai mengatakan membantu meringankan beban. Hati-hati nawaitunya. Akhirnya membebankan. Sebab bukan masalah keuangan yang penting itu. Kita sih puas-puas keuangan. Iya. Kata Nabi, orang kalau seduniawi, ya, kalau dapat emas sekian pun, satu bukit pun, habis-habis. Kita mesti cari lagi. Gitu. Tapi hati orang, macam mana ya? Maka hak-hak suami ke atas istri adalah semata-mata bertalian dengan perlakuan yang baik. Disebut husnul muamalah. Perhubungan itu ada sih koordinasi. Mungkin ada handphone ya. Halo yang, udah makan belum? Makan sendiri. Gitu. Iya, ada yang mengatakan agak sombong sedikit. Duit suami, duit aku lah. Tuh kan sudah mulai panas dingin. Perang ya. Tuh. Tadinya meringankan ya. Lalu klaim. Ini kan duit aku, Bang. Tetap juga minta sama si abang. Nafkah ya. Bidangnya nanti bincang khusus. Sejauh mana itu ya di zaman sekarang ini. Lalu istrinya gajinya lebih besar lagi. Suaminya ada kekurangan, boleh sih bagi. Katanya meringankan. Si bang, itu duit aku. Pakailah duit kamu. Kamulah ya. Perang dingin ya. Hati-hati sebagai muslim. Sebagai kafir saya sih mau cakap. Ya. Itu. Jadi muamalah, husnul muamalah itu satu interaksi yang harus baik. Koordinasi pergaulannya ya terhadap suami. Dan penuh tanggung jawab terhadap pendidikan dan pengajaran anak-anak. Serta bimbingan semua mereka itu. Jadi siapa ya akhirnya ya. Suami kerja, bini kerja. Siapa yang membimbing anak? Saya pernah tidur di seseorang hamba Allah. Yang pendidikannya tinggi tapi jadi bos. Ya ini kan saya ilmu cerita ini. Itu anaknya jumpa saya. Alhamdulillah Ustadz tidur di situ. Apa? Jadi saya ada orang. Kemana? Oh kami sih pernah jumpa Bapak. Apa? Kami tidur Bapak baru sampai. Kami bangun Bapak sudah tidak ada. Nah, kalau bangun ada Ustadz Alhamdulillah. Saya numpang Sabtu Ahad. Ya. Ini coba tolonglah. Anaknya cemerlang, tapi jiwa nih, saya takut nanti, ya. Saya ingatkan yang namanya B.J. Habibie, ya, Presiden Indonesia itu meninggal, orang Sulawesi. Cakapnya, ya Allah ngeri saya, terang-terangan cakapnya. Anaknya pakar teknologi, kapal terbang. B.J. Habibie sakit sih dapat data. Dia di Jemen. Nah, itu. Jadi apa? Coba mana husnul muamalah? Hubungan yang terbaiknya mana? Bapak sakit pun saya dapat data. Apa gago musyawarat dia kata. Pak, kami mohon maaf ada musyawarat jadi saya sempat jenguk Bapak. Ada? Ada lagi seorang, saya minta maaf lah. Ya, kiriman-kiriman tuh untuk ilmu. Seorang ibu ya, meninggal oleh suaminya, anaknya di Amerika. Ya, jadi ibu menabung kalau dapat transfer duit. Tabung dengan harapan mau pergi ke Amerika untuk hidup bersama anak. Tuh. Kirimlah surat, anakku, mak sudah ada duit, boleh beli tiket
dan siap untuk pergi ke Amerika, jumpa kamu dan ingin hidup bersamamu. Dijawab oleh anaknya, Mak, kami kirim duit, kami transfer. Dari mulai kecil sampai besar sudah saya hitung. Kami akan bayar hutang sama emak. Syaratnya satu, emak jangan datang ke Amerika. Jangan duduk bersama kami. Apa? Masih hidup orangnya. Cuma saya sih jumpa. Coba tolong, mana husnul muamalah? Dari mana salahnya ini? Salahnya kan dari ibu bapak. Ya. Kecemerlangan anak-anak kita, tapi sih ada hubungan langsung. Pendidikan agama sih ada. Ada lagi satu, semua kehidupan itu diceritakan oleh kawan. Dia menyaksi sendiri. Kirim, cemerlang. Ada seorang yang kurang dipuja-puji. Kenapa? Ke pondok sekolah. Hati-hati, bukan campaign pondok. Bukan melarang cemerlang. Tapi agama itu. Ya. Jadi, yang mengurus ibu bapak yang sedang sakit itu yang pondok itu. Yang lainnya sih sempat. Itu. Apakah itu yang kita harapkan? Duitnya saja. Apakah itu sakinah mawaddah warahmah? Itu perlu. Ya, oleh itu kemarin saya sih sempat kurang berani tanya. Mana dahulukan? Maha tahfidz plus sains atau sains plus maha tahfidz? Kemarin kita ada ijtima, ya, conference ilmuwan Islam. Saya hadir dan saya ngaku paling bodoh. Seorang ustadz bodoh betul. Si memahami ya bahwa di Quran ini banyak sains. Apa sebab? Dunia ini boleh hidup dengan Quran dan hadis kalau memahaminya lalu diamalkannya. Kita sudah banyak yang hancur keluarga ini. Karena kita sudah tergila-gila dengan kecemerlangan duniawi. Gitu, nah. Saya celupar sedikit. Di dalam perkawinan, ya, kalau kita di kampung ini ada 2 orang saja perkawinan, ya, apa doa kita? Ada keberkahan. Maknanya kita punya keluarga baru di kampung ini. Gitu. Kalau di kampung ini ada keluarga baru, kan nanti jumpa di masjidnya. Itu lamunan saya. Oh, ada menantu. Kan plus 1 orang, itu kan kekuatan kita. Tapi kita sih mesti merasai itu. Sekarang banyak orang pergi haji. Dan kita saksikan di sana. Tidak ada masa tanpa ibadah. Tapi bila balik, nampak sih. Jangan suudzon. Mungkin di tempat lain. Gitu, nah. Itu Islam hebat betul. Termasuk kalau banyak perkawinan, tentramlah kampung itu. Mawaddah warahmah, ya. Itu. Jadi hak jangan diperkecil, hak suami istri itu. Ringkasnya sang istri berkewajiban terhadap satu. Seharusnya ya, pendidikan dan pengajaran anak itu istri yang jaga itu. Terutama akhlaknya, budi bahasa. Bini kita yang membimbing mereka. Sebab disebut di dalam istilah lain, perempuan, ibu itu adalah sekolah. Al-ummu madrasatun. Emak itu madrasah. Coba. Cakap pertama dari siapa? Istri kan. Dari buayannya itu Islam itu sampai menyebut begitu. Al-ummu madrasatun. Umi itu, ibu itu adalah madrasah. Jadi anak itu harusnya ya tugas kewajibannya
adalah istri terlebih dahulu yang membimbing, ya. Sebab suami gagal kan kerja, gitu. Jadi sekarang macam mana dua-dua kerja? Coba orang gaji. Tuh. Kalau orang gajinya dari Jawa yang suka dangdut, ya patut anaknya pandai dangdut. Jangan salahkan, salah sendiri aja. Ya. Itu. Yang kedua, taat dan patuh kepada suami dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itu. Ini sudah mulai melawan. Apalagi lebih kaya. Hati-hati yang punya istri lebih kaya, syukur sama Allah. Tapi melawan sih. Kan duit aku, Bang. Itu kan kereta aku, Bang. Tuh kan? Apa sebab coba? Karena agamanya. Agamanya masalahnya tidak didahulukan. Kita lebih milih selain itu. Saya mengatakan kalau kita sudah terlajak, perbaiki saja. Nah, itu. Ya. Menerima nasihat dan bimbingan sang suami dalam perkara menempuh jalan Allah lewat lembaga keluarga. Tetapi jika sang suami menyeleweng, maka bagi sang istrilah untuk menyampaikan persoalannya kepada Tuan Qadhi, Hakim, report. Jangan dayus. Jangan diam. Saya nampak ada seseorang hamba Allah. Bininya malam keluar, balik subuh. Lalu saya tanya, nih kerja malam Ustaz, baguslah. Cari duitnya malam. Gitu. Diam saja, report ke majelis yang berkenaan. Supaya dapat diselesaikan. Jangan menambah-nambah dosa. Cerai itu kemudian kalau sudah sukar diperbaiki. Gitu nah. Itu jadi dengan segala sesuatu yang termasuk penyelewengan atau pertentangan terhadap syariat Islam. Maka menjadi kewajiban hakimlah Tuan Qadhi ya untuk memberi nasihat, memberi koreksi, memperbaiki sang suami atau menghukumnya nanti setelah memberikan nasihat yang diperlukan. Panggil dua-duanya. Banyak yang report sama saya, ya dia kata, ya apa yang namanya gantung-gantung tuh, cerai, tali tidak bergantung. Dari Sibu menuju Bintulu ada satu kampung Cina Muslim perempuan. Selalu jumpa saya. Belum dicerai-cerai sampai sekarang. Aneh betul. Suaminya pergi aja. Maaf, jadi cemar nama orang Melayu, orang Islam. Ya. Oleh itu di dalam kursus-kursus macam perkawinan macam tadi, cukup memang sehari dua. Dan ilmu perkawinan harus jadi bahan, jadi subjek. Kalau boleh, bukan di university saja, di sekolah menengah. Semua anak-anak lulus SPM, sudah banyak yang kawin. Ya, karena kerja kilang. Nah, itu. Ya. Jika terjadi pertentangan suami istri di dalam keluarga Muslim, maka Islam telah menetapkan babak, ya, fase-fase yang harus ditempuh dalam rangka perdamaian mereka. Banyak yang si sabar, dia kata ulang alik saja, ulang alik ke mahkamah bila saya cerai. Janganlah begitu, motivasi dulu, ya. Nah, itu. Jadi ada yang merungut. Nah, dia minta cerai tapi dicerai-ceraikan. Nasihat lagi. Sama dengan mu'alaf yang mau murtad itu. Dia si sabar, saya mau murtad. Si diizin-izinkan. Maunya apa? Ayo, oke. Si boleh memutuskan, si boleh.
bagi nasihat dulu supaya mungkin si paham, gitu kan? Nah itu penting itu ya, dalam keluarga Muslim sang suami pilot ya, kapten itu dari keluarga kita ini siapa? Tahu ada istilah steering kiri, steering kanan. Steering kiri itu maknanya bini yang steering. Atau kanan. Di rumah kita bini yang atur. Jadi suami tunduk. Dalam kebaikan tak ada masalah. Tapi kalau keburukan, itu ya, nampak ya hancurnya kekeluargaan. Ya. Dan istri itu co-pilot yang baru berfungsi sebagai pilot, mon suami keletihan, tidak berdaya lagi sebagai pilot keluarga Muslim. Kan banyak yang ya belum apa-apa sudah letih. Apa sebab coba? Salah sendiri, si memahami. Saya suami, saya kepala keluarga. Pada satu saat ada kegaduhan dalam keluarga, saya cakap tahu, saya ketuanya, saya yang memutus. Baru diam semua. Begitu. Kalau tidak, siapa yang memutus? Coba. Maka suami harus nambah ilmu. Ngaji. Termasuk pulang kaji, apa itu keluarga. Kalau perlu ikut kursus pra-perkawinan lagi. Kan ilmu itu, maaf, termasuk saya, baca buku. Ini yang saya bagi-bagi ini. Kalau di file-filekan, Anda sudah banyak itu. Tapi alhamdulillah, rupanya sudah dihafal ya. Itu. Saya mesti husnuzon. Berapa tahun saya mengajar di sini, sengaja saya bagi ini. Coba kalau dikumpulkan, boleh skripsi ini. Tesis. Yang lama-lama itu. Kan saya tidak free terus, saya bagi. Ada yang file satu buku. Ulang kaji, baca. Ya apa? Gedung kita masih hidup. Kita perbaiki kelemahan-kelemahan kita sebagai suami. Nah, kalau tidak, ya ikutlah istri. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hak-hak bersama. Apa nih? Tadi satu-satu. Sekarang sama-sama. Hak bersama antara suami istri adalah apa? Hak-hak yang sifatnya bertimbal balik. Reciprocal ya. Di antara sesama mereka. Dan ini telah ditetapkan bagi masing-masing mereka semata-mata guna memperkokoh ikatan perkawinan. Jadi ada yang sama-sama punya hak dan kewajiban. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong, jangan diam diri. Ya, kita tutup ini satu hak. Ada dulu. Allahu akbar, Allahu akbar.